Halo teman-teman, sekarang aku udah barengan sama ada Soraya Cassandra. Dia ini co-foundernya dari Kebun Kumara ya. Iya, betul banget. Oke, sekarang panggilannya Sandra ya? Boleh, Sandra Oke. aja. Sandra mau merekomendasikan buku nih buat teman-teman yang ada di sini yang mungkin pengen belajar lebih banyak soal berkebun, permaculture dan semacamnya mungkin ya. Iya, Ada boleh. 2 buku, ada apa aja nih? Oke, aku ada 2 buku. Ini sebenarnya memberikan konteks aja sih kenapa alam tuh keren banget, intinya seperti itu. Dan aku selalu percaya kalau kita lebih mengenal alam, lebih mengapresiasi, mengenal keagungan dia, kita bisa lebih tergerak gitu ya untuk merawat dia juga gitu. Jadi ini ada 2 buku. Yang pertama Finding the Mother Tree. Ini bagus banget, Susan Simard. Dia cerita bahwa ternyata itu kalau di alam itu ada pohon-pohon yang sifatnya tuh kayak ibu, mother trees gitu. Jadi pohon-pohon yang lebih tua yang merawat pohon-pohon lainnya. Jadi dia bisa memberikan nutrisi lewat akar, lewat jalur jamur. Jadi fungi network yang hidup dalam tanah, dan dia bisa relay information gitu. Jadi dia bisa ngasih nutrisi, dia bisa kasih tahu kalau ada tanda bahaya, misalnya ada serangan dari serangga tertentu. Jadi dia bisa ngasih informasi, ibaratnya kayak seorang ibu ngasih informasi ke anaknya biar anaknya tuh bisa sustain gitu kan, bisa terus berlanjut, bisa flourish gitu. Sama aja di alam kayak gitu. Buat aku nih buku keren banget, bagus banget. Penulisnya siapa ini? Susan Simard. Susan Simard itu dia peneliti sebenarnya. Jadi dari dia from a young age dia emang, ini lucu banget karena dia tinggal di sebuah keluarga yang penebang pohon. Jadi emang jualan kayu keras gitu. Cuma dia itu tradisional, jadi kakek dia kalau nebang pohon ya ditanam lagi gitu, nggak kayak industrial kayak sekarang. Jadi dia punya kedekatan ya sama alam yang berbeda, dan dia jadi peneliti, jadi dapat dari situ. Bagus banget. Jadi The Wisdom and Intelligence of the Forest. Buat aku nih kalau udah baca buku kayak gini, harusnya semua orang tuh tergerak untuk melindungi hutan gitu. Karena hutan itu punya nyawa, punya keluarga, punya ekosistem yang hidup di dalamnya juga gitu. Yeah. They have their own kin gitu kan. Jadi kita harusnya melindungi mereka juga sama kayak kita ngelindungin orang gitu kan. Dan keluarga-keluarga sekitar kita gitu. Yang pertama, kamu nemu di mana waktu itu buku ini? Atau tahu buku ini waktu itu awalnya gimana? Aku baca-baca soal mycorrhizal network, soal mycorrhizal fungi. Jadi bagaimana ada fungi dalam tanah yang menghubungkan antar tanaman. Jadi tanaman tuh sebenarnya bisa berkomunikasi lewat si jamur itu. Oh wow. Nah nyampe-nya ke si mother trees ini. Penelitian soalnya kan, berbasis penelitian gitu. Jadi dia adalah profesor dari forest ecology. Keren banget kan? Wow. Gitu. Oke. Jadi itu satu. Yang kedua adalah Last Child in the Woods. Ini Richard Louv. Buku dari Richard Louv. Gak tahu dia pernah dengar apa enggak, Nature Deficit Disorder. Jadi bukan disorder beneran, it's not a psychological diagnosis gitu, bukan. Cuma dia sebenarnya menggali fenomena yang cukup aneh di zaman sekarang, di mana anak-anak tuh tidak berinteraksi sama alam. Kalau zaman dulu kan mungkin kita naik sepeda keliling, atau anak-anak mungkin mainnya di sungai-sungai apa segala macam, ada pohon. Anak-anak sekarang terutama yang tinggal di kota itu nggak ada interaksi sama alam, tidak mengenal alam. Semua kan hidup di ruangan yang cukup steril di dalam rumah bersama gadget, teknologi dan lainnya. Dan dia melihatkan bagaimana sebenarnya anak-anak tuh harus dilindungi dari keterputusan terhadap alam itu, karena alam itu fondasi yang begitu kuat untuk perkembangan holistik anak itu sendiri, baik imunnya, fisiknya, mentalnya, dan kemampuan kognisi lainnya ya, kekuatan dia gitu secara holistik. Jadi dia menggali itu, dan sebenarnya karena buku ini sih Kebun Kumara akhirnya secara utuh ya bertekad untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan berbasis alam, terutama untuk anak, karena aku rasa di kota anak pun harus bisa berkenalan dan berinteraksi dengan intim dengan lingkungan gitu. Ini 2 buku ini. Yang dia, makanya tadi dia bilang Nature Deficit Disorder itu ya. Iya, jadi ada defisit kan. Dan menariknya adalah dia juga bilang ini tidak pernah diteliti, karena dari zaman dulu itu anak selalu main sama alam gitu. Kita selalu ada di luar ruangan. Jadi baru sekarang ini anak kok semua spend most of their time with gadgets and indoors gitu. Jadi apa implikasinya? Kalau dilihat emang udah terbukti kalau anak jadi nggak sehat, nggak tahu kan, nggak pernah terjadi. Tapi sekarang karena kita melihat ada tendensi ke situ, baru kita melihat berbagai macam permasalahan kesehatan psikis di anak kan. Anak itu cenderung obesitas, malas gerak, letargik gitu kan.
Terus sense of environmental stewardship, keterikatan dia sama alam, kesadaran dia, kepekaan dia terhadap alam, itu kan semua menurun drastis gitu. Oke. Curiosity dia, keberanian dia untuk eksplorasi. Jadi anaknya kan sekarang takut kan. Di kebun-kebun kita sering hadapin anak takut nginjek rumput, anak takut ya, fear, there's a fear. Itu kan dia takut nginjek rumput, dia takut megang tanah. Jadi dia takutnya tuh takut kayak seakan-akan ini tidak baik buat dia gitu. Jadi bukan takut rumputnya nanti rusak atau mati atau bukan, apa gitu, bukan takut ya? untuk diri dia sendiri gitu. Atau kadang saya takut nanti kalau ini kotor dimarahin sama ibu, ada ketakutan itu juga. Jadi ada ketakutan untuk berinteraksi dengan alam. Jadi sedangkan kalau zaman kita pas kecil dan karena kita emang selalu ada di sekitar alam kan kayak teman aja ya, tidak dianggap sebagai sesuatu yang intimidatif atau berbahaya. Dan ini tuh bagus banget menurut aku juga lah Child in the Woods, karena dia menekankan pada pentingnya dan bagaimana secara evolutionarily manusia itu kan hidup dan tumbuh kembang bersama alam gitu. Jadi emang alam itu adalah sensorial yang paling selaras dengan terutama anak-anak kecil gitu. Jadi bukan stimulus yang overstimulating gitu. Jadi bagus juga buat anak. Kalau menurut penulisnya berarti solusi apa yang bisa dilakukan nih untuk anak-anak? Mungkin hal-hal kecil yang bisa dilakukan untuk mendekatkan anak ke alam gitu ya. Penulis ini kan orang Amerika ya, jadi dia banyak, kalau solusi dia sangat American based. Jadi banyak banget yang kayak go to the parks. Di sana kan banyak banget taman nasional. Habis itu taman nasional di sana punya banyak banget kegiatan buat anak-anak. Botanical gardens, botanical parks juga punya children specific activities ya di sana. Jadi dia selalu nyaranin untuk ya udah kayak kalau misalkan keluarga mau jalan-jalan, daripada jalan-jalannya ke mall atau jalan ke tempat yang terstruktur kegiatannya, lepasin anak untuk ke alam biar dia eksplorasi dengan unstructured play gitu. Jadi free play aja, terserah dia mau ngapain, mau dilihat batu kek, mau dia gali-gali tanah kek gitu. Jangan dilarang-larang gitu ya. Jangan dilarang. Kalau di kita kan sebenarnya konteksnya Indonesia tentunya ajaklah ke hutan, mainlah ke curug atau ke hutan kota, ke taman kota kalau emang nggak punya kebun di rumah kan. Kalau punya area sedikit di rumah atau balkon atau area yang kena matahari, mungkin bisa nanem di situ, anaknya diajak berkebun. Jadi ada interaksi sama alamnya gitu. Jadi kita juga bisa sih ngelakuin hal kayak gini juga di kota sebenarnya. Kalau dari kebun kemara sebenarnya kita ngajaknya orang berkebun kan. Kayak nyemai aja satu tanaman sama anak ini, dia merawat tanaman ini sampai dia bisa panen. Itu kan sudah pengalaman yang luar biasa, dan dia mengerti kalau alam tuh tumbuh ya, alam itu berkembang, alam itu harus dirawat. Nanti dia juga merawat kita gitu. Jadi proses belajar itu kan utuh ya, kalau dia bisa merawat sesuatu tanaman. Iya betul. Oh oke. Ini kamu dapetin bukunya dari mana dua-duanya? Dua-duanya aku nitip sih. Nitip beliin dari luar? Iya. Waktu itu aku nyari gak ada, atau yang ada tapi mesen juga dari luar sama aja. Jadi waktu aku nitip beliin dari luar. Tapi sekarang udah ada sih harusnya di toko-toko buku kita. Ini kayaknya udah lama juga nih punyanya ya. Iya ini udah lama. Ini disayang-sayang kayaknya. Sebenarnya versi kedua, karena versi pertama kita pinjemin, paling salah ya minjemin buku ke orang. Jadi gak balik. Jadi ya udah aku beli satu lagi gitu. Jadi masih agak bersihan yang ini. Oke. Gitu. Tadi Finding the Mother Tree sama satu lagi Last Child in the Woods ya. Oke, kalau gitu thank you Sandra buat rekomendasinya. Moga-moga berguna juga buat teman-teman ya. Kalau yang mau bukunya nanti bisa googling sendiri kali ya, nyari bukunya di mana. Oke, makasih.